Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Bapak Ibu, wali murid, siswa-siswi SD Negeri Timbul Harjo. Dan tidak lupa kami ucapkan selamat datang bagi siswa-siswi kelas 1 SD Negeri Timbul Harjo. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku yang hebat, setelah hari pertama anak-anak sudah mengenal Bapak Ibu guru, karyawan, dan mengenal lingkungan sekolah. Selanjutnya, untuk materi MPLS yang kedua adalah tentang kurikulum SD Negeri Timbul Harjo tahun pelajaran 2021-2022. Oke, yang pertama apa? Anak-anak akan mengetahui mata pelajaran apa saja yang akan dipelajari di SD Negeri Timbul Harjo. Yang pertama adalah mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Yang kedua, tematik yang memuat mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya dan Prakarya, dan yang terakhir adalah PJOK. Nah, untuk kelas 1, 2, dan 3, untuk muatan mapel IPA dan IPS belum ada ya. Selanjutnya yang terakhir adalah muatan lokal bahasa Jawa. Lanjut yang kedua, selain mata pelajaran yang dipelajari di SD Negeri Timbul Harjo, di SD Negeri Timbul Harjo juga dilaksanakan kegiatan pengembangan diri yang berupa ekstrakurikuler. Apa saja ekstrakurikulernya? Yang pertama adalah ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Untuk kelas 1 dan 2, kegiatan pengembangan diri berupa pramuka ini nanti tidak dilaksanakan secara tersendiri, tetapi terintegrasi dengan muatan mata pelajaran. Sedangkan untuk kelas 3, 4, 5, dan 6 nanti dilaksanakan latihan secara tersendiri. Nah, siapa saja kakak pembinanya untuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka? Ada Kak Jambari, ada Kak Eka Ernawati, ada Kak Restu Wahyuni, ada Kak Marno, dan ada Kak Sam Lensini. Nah, tujuan diadakan ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri Timbul Harjo adalah untuk apa anak-anak? Untuk melatih kepribadian anak-anak yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kedisiplinan yang tinggi, dan juga untuk melatih hidup mandiri. Ekstrakurikuler yang kedua yaitu adalah BTQ atau yang kita sebut dengan baca tulis Al-Quran. Nah, tujuan diadakan ekstrakurikuler ini adalah untuk melatih anak-anak membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, untuk kelas 1, 2, dan 3 nanti akan diampu oleh Ustadz Watono. Sedangkan untuk kelas 3, 4, 5, dan 6 nanti akan diampu oleh Ustazah Istinawati. Ekstrakurikuler selanjutnya adalah bahasa Inggris. Nah, siapa saja pengampunya? Untuk kelas 1, 2, dan 3 nanti akan bersama kakak-kakak dari Puri Kids. Sedangkan kelas 4, 5, dan 6 nanti akan diampu oleh Ibu Dr. Anda Prapti Siti Marhayati. Kenapa harus ada ekstrakurikuler bahasa Inggris anak-anak? Karena harapan dari SD Negeri Timbul Harjo nanti bagi anak-anak yang lulus dari SD Negeri Timbul Harjo punya bekal, punya pengetahuan, sehingga nanti di SMP maupun MTS tidak kaget dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Ekstrakurikuler selanjutnya adalah seni tari. Tujuannya adalah anak-anak agar dapat mengenal seni budaya daerah, khususnya seni tari. Selain mengenal, nanti diharapkan anak-anak bisa mencintainya, kemudian mempraktekannya. Ekstra ini nanti akan diampu oleh Kak Rosa. Ekstrakurikuler yang terakhir adalah ekstrakurikuler karate. Nah, tujuannya adalah agar anak-anak pertama dapat melatih keberanian, yang kedua ketangkasan, dan yang terakhir adalah menumbuhkan sikap sportivitas. Yang mengampu nanti siapa? Yaitu Simpe Faisal. Ya.
Selain kegiatan ekstrakurikuler di atas tadi, ada beberapa kegiatan yang juga dilaksanakan di SD Negeri Timbul Harjo. Yang pertama adalah kegiatan hari Jumat. Nah, ini akan dibagi menjadi beberapa kegiatan untuk hari Jumat. Untuk minggu pertama, ini adalah senam pagi. Kemudian Jumat minggu kedua adalah Jumat bersih. Kemudian Jumat minggu ketiga adalah jalan sehat. Dan Jumat minggu keempat adalah sarapan pagi bersama. Selain kegiatan setiap hari Jumat, juga ada namanya kegiatan literasi. Dilaksanakan di SD Negeri Timbul Harjo itu setiap hari. Jadi 15 menit sebelum memulai pelajaran, anak-anak akan dipersilahkan untuk membaca buku, baik itu bukunya pribadi, buku perpustakaan kelas, maupun bisa menggunakan buku perpustakaan sekolah. Selain membaca, anak-anak juga akan dilatih menulis puisi, menulis cerpen, dan menulis cerita yang telah anak-anak baca tadi. Kemudian, selain kegiatan-kegiatan di atas, di SD Negeri Timbul Harjo juga ada namanya kegiatan berkala tahunan. Antara lain apa? Yang pertama adalah outing kelas atau pembelajaran di luar kelas. Tujuannya agar anak-anak ini bertambah wawasannya, bisa belajar langsung mengamati di objek-objek yang nanti diadakan outing kelas. Kemudian yang kedua adalah kegiatan berkala berkaitan dengan keagamaan. Yang pertama adalah pesantren kilat. Ini biasanya dilaksanakan di bulan Ramadan, biasanya dilaksanakan khusus kelas 5. Yang kedua adalah latihan kurban. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan di SD Negeri Timbul Harjo. Harapannya anak-anak nanti dengan penuh semangat dan tanggung jawab mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan yang diadakan di SD Negeri Timbul Harjo, sehingga anak-anak nanti mempunyai bekal kemampuan yang baik, kompetensi yang baik. Nah, kemudian saat ini karena pandemi masih berlangsung, untuk itu kegiatan proses belajar mengajar masih mengacu pada edaran dari Bupati maupun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, diadakan secara daring atau belajar dari rumah. Untuk jadwal nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Masih ingat kan? Nah, kemarin kan hari pertama sudah diperkenalkan wali kelas masing-masing. Walaupun belajar dari rumah, nanti diharapkan anak-anak juga belajar dengan penuh tanggung jawab, mandiri, dan penuh semangat. Tapi jangan lupa juga tetap melaksanakan protokol kesehatan. Selamat belajar untuk anak-anak hebat, tetap berprestasi di tengah pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, kesempatan ini Bu Prapti ingin menyampaikan tata tertib sekolah SD Negeri Timbul Harjo tahun pelajaran 2021-2022. Untuk apa tuh anak-anak tata tertib dibuat? Tujuannya adalah 1, untuk menciptakan kondisi sekolah yang teratur dan tertib. 2, menjaga agar proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan lancar dan berkualitas. Yang ketiga, untuk membentuk karakter anak didik yang lebih kuat dan berkepribadian yang kuat. Keempat, memajukan prestasi anak didik dan sekolah. 5, menjalin terlaksananya pelaksanaan hak dan kewajiban peserta didik. Berbicara hak dan kewajiban peserta didik, Bu Prapti ingin sampaikan hak-hak apa? Yang pertama, anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, pelatihan sesuai dengan kurikulum SD Negeri Timbul Harjo. Hak yang kedua apa anak? Yaitu anak-anak mendapatkan perlindungan, perasaan aman,
nyaman selama belajar atau kegiatan di sekolah. Ketiga, mendapatkan kesempatan berkompetisi dan berprestasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang keempat, mendapatkan penghargaan atas prestasi bagi sekolah. 5, menggunakan fasilitas pendidikan yang ada. Tentu saja fasilitas yang ada di sekolah SD Negeri Timbul Harjo seperti kamar mandi, laboratorium, perpustakaan, musola, dan lain sebagainya untuk kegiatan belajar mengajar. Hak berikutnya anak-anak, itu anak-anak mempunyai hak untuk mengajukan usulan, saran kritik secara santun untuk kemajuan sekolah. Selanjutnya anak-anak, yaitu kewajiban peserta didik. Anak-anak itu mempunyai kewajiban. Kewajiban yang pertama apa? Yaitu anak-anak wajib menjaga nama baik sekolah, baik pada saat anak-anak mengikuti kegiatan belajar mengajar maupun ketika anak-anak di luar sekolah. Yang kedua, peserta didik itu wajib menghormati dan menjaga kehormatan Bapak Ibu guru, kemudian TU, tamu sekolah maupun sesama teman. Yang ketiga, peserta didik itu wajib bergaul dan berkomunikasi dengan keluarga besar SD Negeri Timbul Harjo dengan baik sesuai etika yang ada dalam bertutur kata dan berperilaku. Anak-anak yang hebat, untuk tata tertib berikutnya adalah pakaian seragam sekolah. Nanti kalau anak-anak sudah masuk tatap muka, semuanya wajib menggunakan seragam yang ditentukan oleh SD Negeri Timbul Harjo. Sekarang untuk hari Senin dan Selasa, anak-anak wajib menggunakan seragam merah dan putih, kemudian lengkap dengan aksesorisnya, menggunakan topi, ikat pinggangnya yang berlogo SD Negeri Timbul Harjo, kemudian kaos kakinya juga kaos kaki yang berlogo SD Negeri Timbul Harjo. Kemudian hari Selasa dan Rabu itu menggunakan biru atasnya biru muda, bawahnya biru tua. Itu sudah dibagi semua. Kemudian hari Jumat anak-anak, hari Jumat itu memakai seragam identitas SD Negeri Timbul Harjo yang berupa batik hijau. Nah, atasannya batik, bawahannya polos hijau. Kemudian hari Sabtu wajib menggunakan baju pramuka. Baju pramuka ini yang atasnya yang atasnya coklat muda dan bawahnya coklat tua. Untuk seragam olahraga nanti ditentukan oleh jadwal sekolah. Kalau anak-anak misalnya olahraganya hari Senin, ya maka anak-anak harus menggunakan seragam olahraga. Tapi seragamnya hanya digunakan pada saat olahraga saja. Setelah olahraga, kalau mau mengikuti pelajaran di kelas, anak-anak harus ganti. Itu. Kemudian anak-anak untuk yang menggunakan jilbab, bagi perempuan yang pakai jilbab, itu untuk hari Senin jilbabnya berwarna putih polos, tidak boleh yang bercorak. Kemudian untuk yang hari Selasa Rabu itu menggunakan biru dongker untuk yang jilbabnya. Kemudian untuk hari yang berseragam batik, ini nanti jilbabnya ambil yang seperti pramuka. Ini. Kemudian untuk hari Sabtu, jilbabnya nanti yang berupa warna coklat tua. Untuk hari Kamis Pahing, itu nanti anak-anak menggunakan tradisi adat Jawa
Jadi tidak boleh tradisi adat selain Jawa ya, karena kita bertempat tinggal di Jawa. Untuk hari yang sudah ditentukan, misalnya hari-hari besar, peringatan Hari Jadi Sleman, itu juga menggunakan pakaian Jawa tradisi. Kemudian untuk setiap nanti upacara, anak-anak juga harus menggunakan pakaian lengkap seragam, sepatunya berwarna hitam. Anak-anak, untuk tata tertib berikutnya adalah upacara bendera. Nanti setiap hari Senin dan hari-hari besar yang sudah ditentukan, anak-anak akan berada di halaman ini untuk mengikuti upacara bendera. Upacara bendera wajib diikuti oleh semua peserta didik, yang mana nanti akan dimulai setiap pukul 7. Jadi sebelum pukul 7 anak-anak harus sudah siap berada di halaman. Pukul 7 pas upacara dimulai. Nah, ketika upacara nanti anak-anak harus memakai seragam lengkap, topi, ikat pinggang, kaos kaki yang beridentitas SD Negeri Timbul Harjo. Anak-anak, tata tertib berikutnya adalah berupa hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Yang pertama, ketika proses belajar mengajar, anak-anak itu tidak boleh meninggalkan kelas kecuali dengan izin guru. Yang kedua, anak-anak meninggalkan sekolah pada jam efektif tanpa izin, itu namanya bolos, itu tidak boleh, nggih. Kemudian merusak nama baik sekolah dimanapun, kapanpun, selama masih menjadi siswa SD Negeri Timbul Harjo. Kemudian 4, anak-anak memakai perhiasan yang mewah-mewah, itu juga tidak boleh, ya, yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. 5, membuat keonaran, berkelahi, tawuran, saling ejek, itu tidak boleh. Kemudian yang 6, mengotori lingkungan, mungkin nanti akan coret-coret di tembok atau coret-coret di lingkungan sekolah, itu juga tidak boleh. Berikutnya apa, anak-anak? Membawa rokok. Membawa rokok itu meskipun hanya membawa, tidak dirokok, juga tidak diperbolehkan. Aturan berikutnya apa, anak-anak? Membawa senjata tajam ya, dan sejenisnya, terkecuali nanti pada saat kita akan mengadakan bersih-bersih, itu boleh membawa berupa arit atau apa yang diperlukan. Terus membawa HP, terkecuali memang ada perintah dari guru untuk membawa HP. Kemudian merusak inventaris sekolah, misalnya merusak buku-buku, merusak meja kursi yang ada di kelas, itu juga tidak boleh. Kemudian memakai jaket di dalam kelas, terkecuali kalau misalnya sedang tidak enak badan, itu boleh. Nah, kemudian larangan apa selanjutnya, anak-anak? Tidak diperbolehkan anak-anak itu mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, yang kotor di lingkungan sekolah, kemudian menghina, melecehkan, menfitnah pada teman lain. Kemudian kalau anak-anak itu melanggar tata tertib yang sudah disampaikan Bu Prapti tadi, apa sanksinya? Dan nanti sanksinya pertama akan diberi teguran lisan, yang kedua akan melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, misalnya suruh membersihkan halaman. Kemudian yang ketiga, peringatan tertulis. Kalau memang dari ketiga itu anak-anak tetap tidak mengindahkan, akan diskorsing. Kemudian kalau sudah memang berat, akan dikeluarkan dari SD Negeri Timbul Harjo. Demikian anak-anak tata tertib yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sukses anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.